Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kepada kita semua. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fiqhul ibadah, yaitu pembahasan yang terakhir berkaitan dengan masalah kitabul jihad. Setelah kita mempelajari tentang kitabus shalah, ya kan? Masya Allah, sebenarnya udah banyak sekali yang kita pelajari. Tinggal banyak-banyak merojaah dan memahami masailnya. Kita sudah belajar kitabus shalah, ya kan? Kemudian masailnya banyak itu kitabus shalah. Ada masalah wudu, ya kan? Toharoh masuk ke dalam kitabus shalah. Belum lagi sholat-sholatnya, jenisnya, syaratnya, rukunnya, wajibnya, dan lain sebagainya. Itu semua masuk ke dalam masailus shalah. Kemudian kitab zakat, kita juga sudah mempelajari zakat, zakatul ibil, ya kan? Zakatul baqar, zakatul ghanam, kemudian zahab wal fiddah, kemudian naqdiyah, syaratnya, ya kan? Nisabnya, semua sudah kita pelajari, masya Allah. Kemudian kitab shaum, alhamdulillah kita juga sudah mempelajarinya. Kapan kita belajar kitab shaum? Pas waktu daurah di Curug gitu kan. Kitab shaum, kita belajar masail-masailnya. Kemudian kitabul hajj wal umrah, alhamdulillah selesai. Dan yang terakhir yang dimasukkan oleh beliau yaitu kitabul jihad. Dan para ulama khilaf tentang masalah kitabul jihad ini. Apakah kitabul jihad ini dimasukkan ke dalam kitab babul ibadah atau babul muamalah? Karena jihad ini masuk ke dalam dua-duanya. Masuk dalam dua-duanya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memasukkan kitabul jihad ini di dalam kitabul ibadah. Kenapa? Karena jihad itu afdalul ibadah. Ibadah yang paling afdal itu ya jihad. Ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali afdal?" Apa kata Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad memasukkan jihad itu dalam kisah ibadah. Sebagian ulama yang lain memasukkan jihad itu di dalam fiqhul muamalat wal jinayat. Kenapa? Pada muamalahnya. Karena di situ ada apa? Ada ghanimah, pembagiannya, ya. Kemudian di situ ada rikaz. Kemudian di situ ada pembagian-pembagian. Kalau ada yang meninggal, terus seperti apa muamalahnya dan lain sebagainya. Makanya sebagian yang lain memasukkan apa? Jihad itu di dalam kitab muamalah. Nah, di sini karena kita belajar mazhab Hambali, maka apa? Jihad itu termasuk di antara apa? Fiqhul ibadah. Makanya kismul ibadah itu ada berapa kemarin? Ada berapa kismul ibadah? Ada berapa Pak Abdul Qadir? Ada 5. Apa saja Mas? Sholat, nah, sama jihad ada 5 kan seperti itu. Maka beliau mengatakan al-jihad. Ketika membicarakan jihad, maka yang dibicarakan itu ada 5. Yang pertama yang dibicarakan itu adalah hukmu. Ini yang akan dibicarakan. Yang dibicarakan adalah hukum jihad. Jadi ketika mau berbicara tentang masalah jihad, hayo alal jihad, ayo jihad. Bentar. Jangan-jangan antum nggak tahu hukumnya jihad ini apa. Karena hukumnya jihad itu macam-macam. Kadang terjadi fardu ain, kadang juga fardu kifayah. Jangan cuma hayo alal jihad, ajak-ajak jihad tapi nggak tahu hukum jihad dan keadaannya jihad itu seperti apa. Kemudian yang dibicarakan muqatil.
Nah, orang-orang yang berjihad, nggak semuanya orang itu bisa berjihad. Nggak semuanya orang berjihad. Ada syarat-syarat. Gitu. Jangan semua dikira ayo jihad punya keutamaan yang besar, kemudian kabeh kon jihad. Ya, ada syarat-syarat. Kemudian apa? Muqatal, orang yang dijihadi, orang yang diperangi. Ini juga ada hal-hal yang harus dipenuhi. Nggak sembarangan. Kemudian berkaitan dengan masalah ghanimah, harta rampasan perangnya. Ini juga dibicarakan di dalam bab jihad. Kemudian apa? Musalahah. Apa itu musalahah? Perdamaian. Perdamaian. Ini harus dibicarakan ketika membicarakan tentang masalah jihad. Makanya kalau seseorang belajar tentang babul jihad, pasti membicarakan 5 hal ini. Masailnya, masalah-masalahnya itu 5 hal ini. Hukum jihad, kemudian apa? Orang yang berjihad, orang yang diperangi, ghanimah, kemudian apa? Perdamaian yang dibicarakan. Orang kadang berbicara jihad tapi apa? Mereka nggak pernah apa? Tahu tentang masalah tentang jihad. Yang pertama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang hukmul jihad. Dan kita tahu jihad itu adalah merupakan apa? Adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi kita yang Allah Subhanahu wa taala katakan adalah jual beli yang enggak pernah rugi, itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka keluar dengan hartanya dan jiwanya tidak kembali sedikit pun dari hal tersebut. Jiwanya meninggal, hartanya habis. Nah, berkaitan dengan masalah hukum jihad, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sana terkadang ada fardu ain. Dan terkadang di sana ada fardu kifayah. Kapan menjadi fardu ain jihad itu? Yang pertama, raf'ul hisar. Ketika antum dikepung. Ketika antum dikepung. Ketika antum dikepung, maka apa? Jihad itu menjadi sesuatu yang wajib. Menjadi sesuatu yang wajib. Antum dikepung sama musuh. Maka apa? Maka wajib bagi kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi apa? Fardu ain. Seperti halnya yang terjadi kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung. Ketika apa? Peperangan apa Rasulullah dikepung? Peperangan Khandaq. Nah, peperangan Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung. Sampai berapa jumlahnya yang ngepung Rasulullah? 10.000. Orang Yahudi dan orang musyrikin mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihisab. Sebulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikepung. Kemudian yang kedua, kapan menjadi fardu ain? Yaitu apa? Daf'us sa'il. Yaitu ketika kita menolak orang-orang yang mereka apa? Datang kepada kita untuk menyerang. Kalau tadi sudah dikepung, kalau ini enggak. Datang kemudian apa? Kita diserang. Maka kita harus apa? Harus menolak pasukan musuh tersebut. Dan ini terjadi kapan? Ketika perang Uhud. Mereka datang menyerang, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Menolak. Maksudnya apa? Melawan pasukan tersebut. As-sa'il itu apa? Adadun idza wasalal bilad, yaitu sejumlah musuh yang datang ke negeri kita. Ada musuh yang datang ke negeri kita. Semuanya ada daratan atau apa batasan Indonesia semuanya. Tiba-tiba ada musuh, mereka masuk mau menyerang kita dengan kapal-kapal mereka. Maka ketika itu apa? Wajib menjadi wajib bagi kita untuk apa? Untuk memerangi mereka. Atau kita dikepung semuanya. Maka wajib bagi kita untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-istighfar. Ini apa? Menjadi wajib. Apa al-istighfar? Yaitu ketika diminta oleh pemerintah. Istighfar itu ai talabal imam. Ketika diminta oleh pemerintah untuk berjihad,
Tiba-tiba pemerintah kita ngajak kita untuk berjihad. Wajib bagi kita untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kapan seseorang itu menjadi wajib? Ketika apa? Ketika dia hadir dalam peperangan. Ya kan? Ada peperangan, dia hadir dalam peperangan tersebut. Hudurus Sofi Aifil Ma'rokah, dia hadir dalam peperangan. Gak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala melarang fala tuwallunal adbar. Gak boleh kita berpaling dari yang namanya peperangan. Kalau kita sudah berada di Ma'rokah, gak boleh kita lari ke belakang. Ketika kita sudah menghadapi musuh, wajib bagi kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4 keadaan ini yang menjadikan seseorang itu wajib berjihad. Kapan? Ketika mereka dikepung, ketika ada musuh datang, ya kan? Kemudian yang ketiga apa? Diminta sama imam atau pemerintah. Kemudian yang keempat, ketika apa? Antum itu sudah hadir dalam peperangan. Kalau antum sudah hadir dalam peperangan, ojo mundur gitu. Jangan pernah sekali-kali mundur. Kalau sudah hadir dalam peperangan, gas terus, peperang terus. Mut syahidan au iskariman. Ini ketika apa? Ketika seseorang itu menjadi wajib. Dan hukum jihad itu menjadi fardu kifayah. Hukum jihad itu menjadi fardu kifayah. Kapan? Ma ada dalika. Selain dari itu, pemerintah perang semuanya, tapi nggak minta sama kaum muslimin untuk menolong pemerintah. Ya nggak wajib. Sudah ada tentara yang membela negara. Ya sudah, itu menjadi fardu kifayah. Karena sudah ada yang menunaikan tugasnya, TNI semuanya, yang melawan musuh-musuh, dan kita tidak diminta, rakyat tidak diminta oleh sebuah negara, maka apa? Menjadi fardu kifayah. Begitu pula ada peperangan dan antum nggak berada di Ma'rokah tersebut, maka menjadi fardu kifayah. Gitu. Menjadi fardu kifayah. Semuanya Indonesia mau dijajah, mau terjadi perang, sallallahu alaihi wasallam, daerah Sumatera, terjadi perang di sana, kita orang Jawa, bagaimana? Ya kita tidak menjadi semua yang wajib. Kenapa? Karena itu bukan wilayah kita kan, dan kita tidak berada di Ma'rokah. Dan itu yang terjadi ketika apa? Terjadi di mana? Fitnah Ambon dulu. Makanya fitnah Ambon itu kan fitnah besar. Kenapa? Karena orang Jawa mau ke sana. Orang Jawa mau ke sana, mengatasnamakan ini jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian teriak-teriak jihad, sebagian yang lain ini fitnah. Kita yang ada di Jawa mandek. Kenapa? Karena kita tidak berada di Ma'rokah. Kalau kita berada di Ma'rokah, kita berada di tengah-tengah, maka wajib bagi kita jihad. Ya kan? Dan kita nggak diminta sama pemerintah. Kita nggak diminta sama pemerintah. Kemudian apa? Kita juga tidak kita juga tidak dikepung. Yang di Jawa nggak dikepung. Terjadi peperangan itu di Ambon, dan itu bukan wilayah kita. Ya. Maka ketika di situ, itulah yang terjadi khilaf di antara para ulama dahulu. Apakah jihad Ambon itu dulu jihad atau bukan? Bahkan kan pecah. Bahkan terjadi pecah yang begitu luar biasa. Insya Allah teman-teman yang ngaji sejak tahun 96, 97, 98 sampai 2022 masih merasakan fitnah Ambon itu masih begitu luar biasa. Gitu. Karena apa? Ya karena tadi permasalahan yang seperti ini itu akhirnya menjadikan khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian berbicara tentang hukumnya tadi, bahwasanya hukumnya itu ada yang fardu ain dan hukumnya itu ada yang fardu kifayah. Nah, sekarang syarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu yang seperti apa? Muqatil, al-muqatil. Nah, di sana ada syaratul wujub. Ada syaratul wujub. Syarat agar kita wajib menjadi pejuang dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muslim. Orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah orang muslim. Kemudian apa? Balik. Dia harus balik, sudah harus balik. Makanya Rasulullah itu ketika ada anak-anak disuruh pulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau berjihad di jalan Allah, sebagian para sahabat yang kecil-kecil sampai apa? Sampai nangis kan seperti itu. Karena pengen ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Zakar.
laki-laki. Ayo alal jihad, gitu kan. Perempuan yang hadir semuanya. Ini jihadnya mama ini. Yang namanya jihad, ya laki-laki. Kemudian akil, dia harus berakal, gak gendeng, gak ODGJ. Kemudian apa? Mustati', dia harus mampu. Mampu maksudnya di sini apa? Mampu dari sisi fisik. Dia nggak buta, dia nggak pincang, dia tahu jalan dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal maridi haraj. Gitu kan? Maka nggak apa-apa bagi orang yang buta, bagi orang yang sakit. Kalau dia sakit, dia punya udzur, nggak bisa berjihad jalan Allah, ya nggak apa-apa. Makanya termasuk di antara syarat wujubnya orang itu berjihad apa? Mustati', dia mampu. Dia mampu. Mampu dari sisi fisik. Kemudian apa? Hur. Dia itu merdeka. Orang yang merdeka. Kemudian ma'dzunun lahu, diizinkan bagi orang tersebut. Siapa? Izin dari imam dan izin dari orang tua. Antum ketika mau berjihad, ya izin sama orang tua. Izin kepada orang tua. Diizinkan enggak sama orang tua? Maka kalau antum enggak diizinkan sama orang tua berjihad, ya enggak usah berjihad. Gitu. Ada izin istri enggak? Jihad aja enggak ada izin istri. Gitu kan? Izinnya kepada siapa? Izinnya kepada orang tua gitu. Ini jihad, urusannya dengan mati. Izinnya itu kepada orang tua. Maka ini adalah merupakan apa? Syarat wujudnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang jihad. Tapi yang ditain sama pemerintah, kamu ikut berjihad jalan Allah. Maka apa? Dia tidak perlu izin, dia wajib untuk berangkat. Dia wajib untuk berangkat. Iya, karena pemerintah, imam ketika mentakyin, karena berarti memang betul-betul butuh terhadap orang-orang tersebut. Butuh terhadap orang-orang tersebut. Kalau belum perang tapi wajib militer? Hah? Belum keadaan perang tapi wajib militer? Ya itu berarti istidad. Hanya persiapan saja. Kalau pemerintah minta, wajib bagi kita untuk wajib militer. Pemerintah mau mewajibkan kita wajib militer, maka apa? Ya wajib militer. Walau orang tua nggak izin kan? Apa? Walau orang tua nggak izin. Karena itu permintaan dari Pemerintah. sebagai bentuk istidad. Dan Allah memang memerintahkan. Karena Allah memerintahkan kita untuk istidad. Kita saja yang nggak pernah istidad. Makanya otaknya rada gede-gede, belum. Kon push up 10 kali ngap-ngapan. Gitu. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai perang itu umur berapa? Coba Rasulullah mulai perang umur berapa? 53. Ya 55. Kan seperti itu. 13 tahun Rasulullah nggak perang. Ya kan? Sampai umur 53 hijrah. Tahun kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru perang Badar. Gimana fisiknya Rasulullah umur 53? Antum umur berapa? Oh 55 ya kan? Oh berarti kan fisiknya mirip. Ya. Tapi enggak lorong terus leyang-leyang gitu. Sakit gigi wis mulai geliang-geliang gitu. Marit termasuk marit kan? Masuk marit gitu kan. Ya kenapa? Karena itu tadi. Enggak sakit. Enggak pernah aidu mastata'tu lahum min quwwah. Kita itu jarang latihan. Gitu. Jarang latihan kekuatan itu, jarang latihan kekuatan. Kita itu subhanallah, soalnya mangan turu. Enggak pernah kita untuk berjuang. Padahal apa? Antum subhanallah, antum olahraga gitu. Antum makan beban gitu. Oh, sekarang kan subhanallah, orang nge-gym niatnya apa? Niatnya untuk ibadah kok. Gitu. Lari orang sekarang gaya apa? Modis. Kan seperti itu. Gaya lifestyle kan seperti itu. Orang lari, orang olahraga kan sekarang lifestyle. Iya. Nge-gym lifestyle, lari lifestyle. Mau dikatakan itu lari pesunnah, mau nge-gym pesunnah, mau apa pesunnah, dan lain sebagainya. Level. Itu kan cuma gaya lifestyle saja. Padahal apa? Itu adalah merupakan sebuah ibadah besar. Kalau diniatkan ibadah luar biasa, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang siapa saja yang harus diperangi dan siapa yang nggak boleh diperangi. Itu harus kita paham. Jangan semuanya orang kafir semuanya kita harus kita perangi. Enggak. Ada orang kafir yang boleh kita perangi dan ada orang kafir yang nggak boleh kita perangi. Ini ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.